Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau memiliki kami dan kami boleh mengenal serta belajar memiliki Engkau. Engkau sumber segala kasih, bagaikan sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Engkau selalu memberikan kasih-Mu dan memberikan semua yang terbaik bagi kami. Kadang kami tidak mengerti kebaikan-Mu, sebab dalam hikmat bijaksana-Mu jauh berbeda jalan dan cara-Mu daripada rencana ataupun pikiran kami. Lewat kebaktian seperti ini, tatkala kami bersekutu menyembah Tuhan, tatkala kami menyanyi lirik-lirik lagu rohani, dan juga waktu kami mendengar firman Tuhan, bukalah pikiran kami, berilah pencerahan Roh Kudus, supaya kami mengerti dan semakin mengerti kebenaran. Sebab firman-Mu mengatakan, jikalau kami mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami dari hal-hal yang membelenggu kami, yang menghambat kami, termasuk menghambat kebahagiaan kami. Berfirmanlah pada kami saat ini. Kami meneduhkan hati kami bersedia mendengar. Berilah kami hati yang suka diajar dan yang punya semangat untuk belajar. Tolonglah setiap orang termasuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya kami masing-masing mendapatkan berkat yang Engkau sediakan khusus untuk hari Minggu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum saya melanjutkan bersama dengan Pak Hans dan Ibu Kes, mungkin itu Stella, ya. Apakah Stella bisa mengerti bahasa Indonesia? Oke, tidak perlu headset, oke. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita. Oh, itu ya. Kita akan bersama-sama membuka kitab Ayub dalam Perjanjian Lama. Kitab Ayub pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu
kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat emas untuk menjadi renungan kita pada sore hari ini berfokus pada ayat yang ke-10, bagian yang kedua. Ayat 10 bagian B, perkataan Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara, tema khotbah sore hari ini sudah terpampang di layar di depan. Gunung tinggi, jurangnya dalam. Saudara setuju itu? Gunung tinggi, jurangnya dalam. Apa maksudnya? Ini adalah salah satu pepatah Tionghoa. Gunung tinggi, jurangnya dalam. Cuma saya nggak tahu bahasa cincolannya bagaimana. Gunung tinggi terjemahannya, jurangnya dalam. Saudara kalau mau diajak pergi, saudara disuruh pilih mau pergi ke gunung atau pergi ke jurang. Saudara mau pilih ke mana? Gunung. Ada yang mau pergi ke jurang? Nggak ada lagu yang diubah turun ke jurang dalam, nggak ada. Yang ada naik ke puncak gunung. Kalau kita disuruh pilih, kita lebih suka gunung daripada jurang. Gunung itu melambangkan apa? Gunung itu melambangkan misalnya kesuksesan, berada di puncak yang tinggi. Jurang lambang kegagalan, kenestaan. Aku sedang berada di lembah yang dalam. Wah, kalau suruh pilih, tentu kita suka yang sukses. Kita suka naik jabatan, naik pangkat. Kita suka rezeki melonjak, makmur, lancar, sehat. Siapa yang suka kehidupan di PHK, turun pangkat, bangkrut, sakit-sakitan? Tetapi orang yang bijak mengatakan, kalau suka gunung, pasti akan ketemu jurang. Kalau tidak mau ketemu jurang, jangan naik gunung. Betul? Di dataran itu tidak ada jurang, paling-paling got yang ada, solokan. Betul? Tetapi kalau kita mau ke tempat yang tinggi, maka mau tidak mau, pasti akan ada kemungkinan, bahkan pasti ketemu jurang, dan tidak mustahil bisa tergelincir masuk ke dalam jurang. Renungan kita berpusat kepada kehidupan Ayub. Banyak orang mengetahui riwayat Ayub. Ayub dikatakan tadi adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang dibanggakan oleh Tuhan. Tetapi kemudian mendadak sontak saja dia bisa jatuh dalam sekali. Bukan jatuh dalam dosa, tapi maksud saya terpuruk dalam kehidupan, ditindih oleh beban yang berat. Kalau saudara membaca pasal yang pertama, Ayub mendadak sontak kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua yang membuat dia terkenal sebagai orang yang sukses dan bahagia. Tetapi dia tidak menghujat Tuhan dalam keadaan seperti itu. Dia berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Wah, luar biasa orang ini. Dalam tahapan yang berikut, episode yang berikut, tiba-tiba saja Ayub jatuh sakit. Kita sekarang tahu bahwa semua itu adalah pekerjaan si jahat, yaitu iblis. Tetapi waktu Ayub mengalami, apakah dia tahu ada dalang intelektual di belakang semua musibah dia itu? Apakah dia